Dan pemirsa, kasus Reinhard Sinaga ini menjadi sorotan dunia internasional. Pemuda yang tengah menempuh pendidikan di Inggris ini terancam hukuman seumur hidup karena memperkosa 190 lebih pria. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami akan langsung menyapa Thomas Adrian Siregar, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI London. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Thomas. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Thomas, ini kasus ini persidangannya sudah mulai berlangsung sejak 2017, begitu akhirnya diputus baru-baru ini 2020. Mengapa begitu lama dan bagaimana Anda mengikuti ketika suasana persidangan ini berlangsung? Jadi begini, sejak 2017, tepatnya bulan Juni 2017, KBRI menerima informasi dari pihak kepolisian Manchester bahwa ada warga negara Indonesia atas nama Reinhard Sinaga itu ditangkap karena atas tuduhan itu seksual. Nah, sejak itu KBRI langsung melakukan pendampingan, memberikan perlindungan hukum kepada yang bersangkutan, yaitu dengan cara menghubungi keluarganya dan juga menghadirkan pengacara. Nah, sejak 2010 itu pihak pengadilan dan kepolisian mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh ada publikasi, yaitu restriksi publikasi. Hal ini karena proses hukum sedang berlangsung dan juga untuk tentunya menjaga privasi para korban yang tidak bersalah. Nah, dari situ kita tentu menjaga itu untuk tidak kita melanggar itu. Jadi bukan menutupi, tapi justru menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Baik, Pak Thomas, kemudian Reinhard sendiri seperti apa saat ia mengikuti persidangan ini? Ya, secara umum seperti yang kita sama-sama ketahui melalui media dan juga melalui fakta keputusan persidangan, yang bersangkutan selalu mengikuti dengan seksama dan juga bersikap baik. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak wajar selama proses pengadilan. Baik, apakah ia mengakui begitu bahwa ia melakukan hal tersebut secara sadar dan mengakui perbuatannya ketika sidang berlangsung? Ya, kembali kita merujuk pada fakta keputusan persidangan yang menyatakan bahwa pihak Reinhard Sinaga tetap meyakini dan menyatakan bahwa dia melakukan itu atas dasar suka sama suka. Tapi tentu pihak kepolisian memiliki bukti-bukti yang lain ya, yang juga ditemukan melalui ponsel yang bersangkutan dan juga menghadirkan saksi-saksi ahli di persidangan yang justru menunjukkan bahwa adanya penggunaan obat-obatan dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Jadi ya itu yang kita percaya terbukti sebagai bukti dari pengadilan. Baik, Pak Thomas, ini kan dikatakan Reinhard begitu ya, membius pelaku dengan obat GHB atau gamma hidroksibutyrate. Nah, ini apakah memang untuk mendapatkan obat-obatan ini sendiri di sana, ini apakah mudah begitu untuk didapatkan? Yang kami ketahui obat-obatan itu adalah salah satu obat yang terlarang ya. Jadi orang yang memiliki memiliki obat tersebut apabila ketahuan oleh pihak kepolisian bisa mendapat hukuman. Tapi kami juga tidak mengetahui secara persis bagaimana yang bersangkutan bisa mendapatkan obat-obatan tersebut. Baik, dan KBRI sendiri pernahkah langsung begitu berkomunikasi dengan Reinhard Sinaga ini sendiri? Oh, itu tentu sejak awal Juni 2017 pada saat kami mengetahui dari kepolisian, kita langsung menemui yang bersangkutan di penjara dan terus menjalin komunikasi. Jadi itu merupakan kewajiban kita di semua perwakilan, semua kedutaan untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada warga negara kita yang tersangkut masalah hukum. Jadi terus kita bertemu dan berkomunikasi dengan keluarganya dan pengacaranya juga sampai keputusan final pengadilan kemarin yaitu 6 Januari 2020. Baik, berarti ketika ketemu itu Pak Thomas, apa saja sebenarnya yang disampaikan Reinhard kepada pihak KBRI? Kalau hal-hal yang disampaikan oleh Reinhard tentu secara umum bahwa ya dia tetap merasa tidak bersalah bahwa itu dilakukan suka sama suka, tapi ya tentu kita juga tidak bisa, seperti saya katakan di awal tadi, kita tidak bisa mengintervensi proses hukum. Kita hanya mengatakan ya ikuti saja proses persidangan dengan baik, dengan tertib, dan apabila memang tidak bersalah tentu dia juga memiliki hak untuk untuk menyampaikan pembelaan dan dengan pengacaranya. Tapi ya tentu tetap proses hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di sini di Inggris. Baik, Pak Thomas, Anda termasuk yang juga bertemu langsung dengan Reinhard saat itu, selama kasus ini berlangsung?
Iya, jadi ini untuk penanganan masalah warga negara ini di KBRI kita rekan saya yaitu Pak Gulvan Afiroho, dia adalah Minister Kanselir bidang protokol konsuler. Beliaulah yang merupakan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas tersebut. Jadi beliau langsung menemui sejak Oke. 2017 sampai keputusan terakhir. Baik, mungkin Jadi beliau yang menemui, bukan saya. mungkin ia bercerita juga tidak Pak, misalnya seperti apa kalau setelah berbicara dengan Reinhardt melihat bagaimana kepribadiannya dan lain-lain. Ini sempat ada tidak Pak mungkin informasi yang diberikan oleh rekan Anda? Ya, kalau dari obrolan saya dengan Pak Gulvan, kesan yang kita ketahui adalah sifat umum ya, bahwa dia secara secara penglihatan secara umum ya baik saja, tidak memperlihatkan sifat yang aneh-aneh atau yang tidak wajar. Jadi dalam berkomunikasi juga ya biasa saja. Yang itu saya dapat informasi dari Pak Gulvan. Jadi tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau di luar kewajaran lah. Baik, Pak Thomas boleh ditahan dulu karena sekarang juga saya ingin sudah ada narsum lain di studio kami. Sudah ada Mas Reza Indragiri, ahli forensik atau psikologi ahli forensik. Selamat pagi Mas Reza. Mas Reza, aku ingin tahu komentar Mas Reza melihat dari kasus dari Reinhardt Sinaga ini sendiri. Awalnya saya berharap antara Indonesia dan Inggris punya kerjasama ekstradisi. Kalau kerjasama itu ada, maka si pelaku ini akan diproses secara hukum di Indonesia dan kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman mati akan terbuka. Sementara di Inggris, pemikiran saya bahwa sebagaimana negara-negara Eropa lainnya tidak memberlakukan hukuman Mengapa mati. harus hukuman mati, Mas Reza? Mbak Zakia, kejahatan seksual bagi saya merupakan kejahatan atau bahkan invasi terhadap dimensi pribadi sekaligus harga diri dan martabat yang paling terdalam dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, kejahatan seksual menurut saya adalah kejahatan yang amat sangat bejat. Kita bisa bayangkan bahwa sekian banyak korban sudah mengalami penistaan secara seksual dan didahului dengan memberikan obat-obatan terlarang. Mereka dijahati secara seksual dalam kondisi tidak sadar. Bahkan sebagian dari mereka berdasarkan informasi media baru mengetahui bahwa mereka sudah mengalami peristiwa kelam itu setelah diinformasikan oleh polisi. Dan tambahan lagi karena si pelaku berdasarkan informasi dari Pak Thomas tadi ternyata tetap bersikukuh menyatakan dirinya tidak bersalah. Serangkaian hal tersebut yang membuat saya semakin mantap untuk mengatakan orang semacam ini tampaknya akan amat sangat sulit untuk tidak mengatakan mustahil untuk direhabilitasi. Ketimbang membiarkan dia hidup dan bergentayangan menakuti kita, menyebarkan teror susulan, atau juga masyarakat Manchester saya yakin juga mengalami kegemparan luar biasa, maka sudah sepantasnya orang semacam ini sesegera mungkin dikirim ke liang lahat, itu bagi saya. Oke, berarti lebih baik sebenarnya hukuman mati begitu. Menurut saya hukuman Tetapi mati. menyesalkan kenapa tidak dibawa peradilannya untuk di sini. Ya, saya bisa memaklumi bahwa antara Ya. kita dan Inggris memang belum punya kerjasama Baik, itu. kalau kita melihat kepribadiannya begitu, ada yang mengatakan ia Ya. sosok yang ramah, ia sosok yang murah senyum, bahkan mungkin tidak menyangka bahwa ia bisa melakukan perbuatan yang kalau mengutip Anda tadi mengatakan bejat seperti ini begitu. Kemudian tetapi ada juga yang mengatakan ia ini sedikit narsis, katanya begitu, naif. Ia bahkan menganggap dirinya seperti Peter Pan begitu, bahwa ia terus terlihat muda dan ia mengatakan bahwa ia melakukan semua ini suka sama suka. Kalau melihat dari kepribadian seperti ini ada yang mengatakan seperti psikopat begitu, Mas Reza, apakah Anda melihatnya juga seperti itu? Mengingat kita tidak sedang bicara tentang Reinhardt sebagai seorang warga negara yang baik, tapi kita bicara tentang sosok yang sudah melakukan kejahatan seperti itu, sesungguhnya saya ingin menepis sejauh-jauhnya berbagai macam sebutan atau diagnosa psikologis atau psikiatri terhadap orang semacam ini. Kenapa? Begitu kita berikan sebutan tertentu kepada yang bersangkutan, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, kita seolah akan memberikan sebuah celah bagi yang bersangkutan untuk katakanlah mendapatkan peringanan hukuman atau bahkan pemaafan. Dan saya konsekuen untuk mengatakan karena saya ingin yang bersangkutan dihukum seberat-beratnya, maka saya tidak ingin membuka celah bagi peringanan atau bahkan pemaafan semacam itu. Terkait dengan kepribadiannya, ada dua hal yang secara tipikal muncul berulang kali pada orang-orang semacam ini. Pertama, tidak menggunakan cara kekerasan untuk menyasar mangsa korbannya, tapi menggunakan sebuah modus yang disebut sebagai grooming behavior. Membangun pertemanan, membangun kepercayaan,
menawarkan kehangatan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua bahwa pelaku ini juga membuat sebuah kurikulum vitae, sebutlah demikian, sebuah portofolio berisikan tentang adegan-adegan yang tidak senonoh yang sudah dia lakukan terhadap korbannya, dan itu dia dokumentasikan hingga mencapai angka 3,29 terabyte. Luar biasa. Dua hal yang saya katakan ini, grooming behavior dan membuat dokumentasi, muncul pada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat serupa yang diketahui memiliki masa kelam yang luar biasa, disebut sebagai inferiority complex. Kompleks inferioritas. Ada semacam ketertekanan batin, ada semacam perasaan rendah diri yang luar biasa kronis. Yang sayang beribu sayang, perasaan inferioritas kompleks ini, yang kronis ini, yang ekstrim ini dikompensasikan dengan cara yang salah. Yaitu menampilkan diri sebagai sosok superior dengan cara membius korbannya dan menjahati korbannya secara seksual. Artinya ia juga sebenarnya kalau kita melihat ia memiliki masa lalu atau juga mungkin tekanan batin yang dialaminya. Perlu dieksplorasi secara mendalam. Baik. Apakah dugaan saya ini terkait dengan inferiority complex juga terjadi atau tidak pada Reinhardt? Baik. Mas Reza, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kami harus jeda dulu. Kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan. Pak Thomas masih bersama kami? Siap, masih. Baik, Pak Thomas, di sini ada Mas Reza Indragiri, psikologi ahli forensik. Tadi ia tampaknya sudah geram gitu ya Mas, yang melihat pelaku kejahatan seksual, berharap ini bisa dilakukan persidangannya di Indonesia. Sebenarnya ada tidak kerjasama ekstradisi yang dilakukan atau pendekatan yang dilakukan untuk membawa kasus ini diadilinya di Indonesia, begitu Pak Thomas sebelumnya? Iya, karena antara Indonesia dengan Inggris tidak ada perjanjian ekstradisi, jadi kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu mekanisme yang tidak bisa dilakukan. Baik. Sepenuhnya pengadilan itu di sini dilakukannya. Baik, Pak Thomas, kemudian selain dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, apakah juga ada restitusi begitu atau ganti rugi untuk korban? Jadi sama seperti yang kita ketahui juga di media, kembali saya merujuk pada fakta keputusan persidangan bahwa sejauh ini yang dituntut adalah pidana ya, yaitu 30 tahun penjara. Jadi tidak ada keputusan lain berupa restitusi atau yang lainnya. Baik, Pak Thomas, saya juga ingin tahu ini dengan kasus ini bagaimana kemudian media di sana memberitakan, bagaimana kemudian masyarakat di Inggris menanggapi kasus ini? Ya, tentu mereka begitu mengetahui kasus ini sejak kemarin, karena sama kan seluruh dunia bahkan ya, ini kan karena sejak dibukanya restriksi tersebut, media mainstream media dan hampir seluruh media di Inggris tentu memuat berita ini karena ini paling menggemparkan ya, dan masyarakat secara umum mereka, kalau saya baca komentar-komentarnya, mereka sangat marah adanya peristiwa ini, karena mereka juga tentu melihat ini sebagai sesuatu yang sangat mengerikan ya, ada seorang warga yang melakukan tindak kejahatan sampai seperti ini skalanya. Baik, ketika vonis dibacakan, apakah orang tua atau keluarga dari Reinhardt ini juga turut hadir di sana? Pihak keluarga mewakilkan pada pihak pengacara dan juga pada pihak KBRI. Jadi tidak ada pihak keluarga yang hadir pada saat keputusan final diberikan, hanya dari pengacara dan KBRI saja. Tetapi selama persidangan ini berlangsung, apakah pihak keluarga pernah datang atau hadir dalam persidangan ini, Pak Thomas? Oh, pernah. Beberapa kali pihak keluarganya datang menemui yang bersangkutan. Kita juga berkomunikasi langsung dengan pihak keluarganya. Tapi kebetulan mungkin sesuatu dengan hal pada saat keputusan akhir kemarin tidak ada dari keluarga yang hadir di Manchester. Baik Pak Thomas, boleh ditahan kembali. Saya ingin ke Mas Reza. Mas Reza, ini tadi saya sempat bertanya juga dengan Mas Thomas, membius dengan GHB gitu ya, atau gamma hydroxybutyrate. Ini kan obat yang mungkin sulit untuk didapatkan, apalagi di Inggris begitu mungkin. Tapi kalau melihat ia ini modusnya adalah menggunakan obat GHB ini kepada 190 lebih korbannya. Apakah ia memiliki link yang kuat? Atau jangan-jangan ini kejahatan yang ada di baliknya nih ada organisasi ataupun juga komunitas besar yang karena pelaku ini melancarkan kejahatan kejinya itu selama bertahun-tahun,
dan obat yang dia salah gunakan itu adalah obat kategori terlarang, maka kita punya dasar untuk menaruh prasangka bahwa pihak kepolisian Inggris juga tanda petik terpancing atau ingin tahu tentang bagaimana peredaran obat ini bisa sampai ke tangan Reinhardt. Adakah kemungkinan sindikat kejahatan internasional di mana Reinhardt juga menjadi bagian di dalamnya? Kalau saya berada pada posisi sebagai aparat penegak hukum, maka saya tidak hanya mengincar terkait dengan perilaku jahat seksualnya, tapi saya juga akan mencoba mencari tahu atau menginvestigasi terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu. Bisa saja kemudian pasal dibikin berlapis, maka kemungkinan atau peluang menjatuhi hukuman lebih berat lagi juga semakin tinggi. Oke, ini juga salah satu tesis yang sedang yang Reinhardt sendiri ini membuat begitu. Ini kan terkait dengan perilaku seksual begitu. Nah, apakah mungkin ini sebagai kelinci percobaannya begitu Anda melihatnya? Saya tidak bisa berspekulasi terkait dengan bagaimana latar belakang dan motivasi di balik Reinhardt melakukan penelitian dengan topik tersebut. Tetapi di publik sudah mulai berseliweran yang mengaitkan orientasi seksual Reinhardt dengan perilaku kejahatan seksual. Getir memang sekian banyak hasil penelitian yang membandingkan gitu ya perilaku kekerasan seksual di komunitas heteroseksual dan homoseksual. Penelitian-penelitian tersebut menemukan memang prevalensi, saya bisa prevalensi. Prevalensi kekerasan seksual memang lebih tinggi pada komunitas homoseksual. Tapi saya tidak akan gebiah-uyah lalu pukul rata mengatakan oh semua orang yang memiliki orientasi homoseksual pasti melakukan kejahatan seksual. Tidak semacam itu. Justru saya ingin memberikan garis bawah bahwa agar kita tidak lengah, agar masyarakat tetap waspada, kemungkinan menjadi pelaku, kemungkinan menjadi korban kejahatan seksual itu ada pada semua lapisan, ada pada semua kalangan. Oke, yang harus dilihat mungkin apa kemudian pemicunya. Tepat, jadi kita tidak bisa langsung melakukan gross generalization, menarik kesimpulan berlebihan bahwa komunitas tertentu identik mutlak dengan kejahatan seksual. Meskipun dengan pendidikan yang tinggi ini sudah menempuh pendidikan di Manchester sejak 2007, sekarang sedang mengambil dokter. Ini kan kalau kita bisa lihat secara pendidikan cukup baik, intelijensinya cukup baik begitu, tetapi ini tidak berperilaku sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya begitu. Ya, ternyata kecerdasan secara kognitif tidak berbanding lurus dengan kecerdasan secara moral, itu bahasa psikologisnya. Namun kita bisa memahami mengapa orang-orang yang memiliki kecerdasan semacam ini menggunakan modus grooming behavior yang kita perbincangkan di segmen sebelumnya. Karena grooming behavior memang menuntut kemampuan atau keterampilan psikologis yang dahsyat. Dia harus bisa menampilkan dirinya sebagai orang yang mempesona, yang meyakinkan, yang layak untuk dijadikan teman, dan itu harus bisa dia lakukan dengan cara memanipulasi psikologis lawan bicaranya. Ada ciri-ciri yang bisa dilihat tidak sih dari predator seksual ini? Sayangnya tidak. Tidak bisa. Justru grooming behavior ini mengirim pesan yang tanda petik agak mengerikan, bahwa ternyata orang-orang yang di hadapan kita tampak baik, tampak hangat, tampak mempesona, di balik itu barangkali ada monster yang luar biasa. Tapi kalau Anda melihat dari Reinhardt ini sendiri, apakah ia baru berperilaku ini baru-baru ini saja, mungkin beberapa tahun terakhir, atau memang ini sudah terjadi sejak lama? Ini kejahatan yang dahsyat ya. Kejahatan yang dahsyat yang saya asumsikan merupakan bentuk kompensasi atas situasi kebalikannya yang juga dahsyat. Superiority complex untuk menutupi inferiority complex. Karena sama-sama berat, maka saya membayangkan bahwa terbentuknya kondisi psikologis sedemikian rupa dan munculnya manifestasi perilaku sedemikian rupa itu sudah makan waktu yang cukup lama. Apakah kita sedang berhadapan dengan sosok monster sekaligus sosok korban? Itu lain persoalan. Yang jelas hakim sudah menjatuhkan putusan yang maksimal. Nah, saya tidak akan sekali lagi membuka celah, meletakkan di atas meja segala hal yang memungkinkan adanya pemakluman, peringanan, apalagi pemaafan. Baik, baik Mas Reza. Kita akan menyapa kembali Pak Thomas. Pak Thomas. Halo ya, saya dengar. Pak Thomas, ini tugas pendampingan sudah selesai dilakukan. Adakah langkah lain yang nanti juga akan dilakukan oleh pihak KBRI setelah ini? Ya, tentu setelah kemarin kita mendengar keputusan tersebut, kita langsung kembali berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga Reinhardt sendiri dan juga dengan pihak pengacara untuk mengetahui kira-kira langkah hukum apa yang akan mereka tempuh. Nah, sampai sejauh ini mereka belum memutuskan. Jadi dan kita tentu sangat memaklumi ya, tentu memerlukan waktu dari pihak keluarga dan pengacara untuk berdiskusi lebih lanjut untuk juga memperhitungkan konsekuensi hukum apa yang akan mereka
dapatkan apabila mereka melakukan tindakan hukum langkah hukum berikutnya, misalnya appeal atau yang lain sebagainya. Jadi ya kita tunggu saja apa keputusan dari pihak keluarga dan pengacara untuk hal ini. Baik, terima kasih Pak Thomas Adrian Siregar, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya dari KBRI London, dan juga terima kasih Mas Reza Indragiri, psikologi ahli forensik, sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.